Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, balik lagi di channel YouTube Mas Reza. Hari ini saya sedang berada di kandang Ada sapi ya. ada sapi yang putih. Ya, di sini ada berbagai sapi, tapi kebanyakan ini sapi Bali. Ada sapi yang coklat sama yang Pengalaman saya sebagai panitia kurban beberapa tahun terakhir, kita udah pernah coba sapi Jawa, sapi Limosin, sapi Bali, sapi Kupang ya terakhir ya. Dan kita akhirnya memutuskan untuk membeli sapi Bali karena di antara sapi-sapi tersebut yang saya sebutkan di atas, komposisi daging, lemak, tulang dengan bobot si sapinya ini yang paling baik lah. Konversi dari berat hidup sampai menjadi daging ini yang paling bagus. Dagingnya juga bagus, kering, nggak basah ya. Hari ini saya akan ngasih sedikit tips buat teman-teman yang kebetulan jadi panitia, bagaimana cara memilih hewan kurban yang baik. Ya ini simpel aja sih, karena kan kita lihat dari luar ya, dari telinganya. Zami, ayah lihat sapinya dulu ya. Nah, telinganya utuh, nggak ada yang disobek gitu kan. Matanya juga nggak berair. Ya kalau kayak gini wajar ya. Kalau berair parah sampai netes-netes tuh jangan. Tadi saya lihat ada yang seperti itu. Tuh kayak gitu tuh ya. Kemudian hidungnya cari yang kering. Ya meskipun kadang kan sapi suka ngejilatin hidungnya ya, tapi teman-teman bisa ngebedain yang kering dan yang basah karena dijilat dan karena mungkin dia flu atau seperti apa. Ini kelihatannya sih dia meskipun dijilat, kita bisa lihat permukaannya itu lebih banyak airnya ya. Ini kelihatannya dia ada sedikit flu. Ya pengalaman saya pernah beli sapi waktu itu nggak langsung lihat seperti ini. Kita percaya aja sama providernya. Dia ngasih sapi yang bobotnya 300 kilo ya misalnya. Nah, satu hari sebelum pengiriman ternyata bobotnya itu menyusut. Nah, kalau sudah seperti itu harus patut dicurigai ya. Kalau perlu ganti lah sapinya, karena qadarullah yang menyusut itu Zami, lagi buat video sayang. Jadi yang menyusut itu ternyata sapinya sakit. Jadi itu salah satu indikasi sapi sakit adalah berat badan yang menyusut signifikan. Ketika dijagal di black ternyata paru-parunya itu rusak, hancur. Dan terus terang waktu itu kondisinya saya sebagai panitia nih berikan amanat juga merasa nggak enak sama jamaah. Oleh karena itu setelah itu tahun-tahun setelahnya saya selalu melakukan investigasi, mengecek calon hewan kurban langsung ke kandangnya, mulai dari matanya, hidungnya, kakinya, beratnya. Dan saya selalu pastikan berat sapi ketika saya cek sampai berat sapi sebelum diantar itu sama, nggak boleh berkurang. Boleh berkurang atau bertambah, tapi ya normal lah. Kalau selangnya masih di bawah 5 kilo itu masih normal. Karena kan sapi di kandang seperti ini ya, terutama sapi-sapi yang belum laku tuh biasanya dikasih pakan banyak ya, supaya sapinya makin gemuk. Ada yang dikasih konsentrat juga, vitamin. Nah, kalau sapi yang sudah laku biasanya dipinggirin tuh, porsi makannya dibuat seadanya ya. Bukan seadanya, artinya sesuai takarannya aja, nggak berlebihan. Nah, satu lagi tipsnya ini, buat naik nurunin sapi ya. Jadi banyak sapi yang sampai ke rumah itu sapinya kakinya patah gara-gara turun dari truk, karena sapi itu nggak bisa melihat permukaan di bawah kaki dia ya. Jadi kalau dia nggak dibuat landai seperti ini, dia bisa jatuh dan kakinya bisa patah. Pengalaman. Nah, ini salah satu contoh sapi yang sehat menurut saya ya. Kita bisa lihat matanya kering, nggak berair, terang ya, kupingnya juga utuh, tanduknya utuh, dan dia nggak basah sekali hidungnya, hanya lembab kayak ya basah tipis-tipis ya tuh, hanya bekas jilatan-jilatan. Kakinya juga besar. Boleh sayang pegang kepalanya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa, coba pegang. Nggak apa-apa pegang. Nah, sip, harus berani. Ada juga sehat ya, matanya, hidungnya. Jadi emang harus ketat ya, apalagi kalau diamanatkan sebagai panitia kurban ya, dimana kita dipercaya oleh jemaah ya, oleh teman-teman saudara kita, menitipkan uangnya karena kesibukannya, kita yang mencari. Jadi harus dicari yang sehat, yang baik. Biasanya sapi-sapi yang didatangkan itu awalnya agak kurus, agak lemas karena kan dia perjalanan lama, perjalanan jauh. Nah, jadi kalau udah idealnya memang memilih sapi, kalau kandangnya sudah jadi ya kita tunggulah 2-3 hari. Ya,
Mas Sigit. Nah ini yang punya kandangnya nih. Kita udah langganan Mas ya. Ya insya Allah. Coba Mas dicariin Mas yang kemarin kita Mas. Yang kemarin yang apa yang saya minta tolong pisahin. Gitu. Sapi. Ini saya lagi buat video nih Mas buat YouTube saya Mas. Kalau sapi Bali ya yang oke ya. Saya tadi dari kandang yang lama, totonya itu orang Kupang semua ya. Nawarin saya sapi Bima. Tarikin aja Mas ini ya. Nah ini salah satu contoh sapi Bali yang super ya. Wah ini besar banget ya. Badannya keker. Nah itu sapi-sapi Jawa. Nah, sapi Jawa itu karakternya badannya tinggi dia. Tapi menurut penilaian kami ya, kami pernah pakai sapi Jawa, itu sapi Jawa tulangnya gede-gede. Jadi meskipun bobotnya berat, itu karena tulang. Nah, kalau sapi Bali ini pendek-pendek tapi memang dia keker, badannya, dagingnya besar. Itu kita lihat di situ sapi limosin. Nah, sapi limosin. Sama seperti sapi Kupang, karakter dari daging si sapi limosin ini agak basah, agak sedikit berlemak. Sapi limosin. Dan berat susut dari hidup sampai jadi daging, sampai kita bungkus-bungkus itu biasanya konversinya tuh separuhnya ya. Jadi misalnya beratnya 400 kilo, biasanya tuh jadinya 200, 220, hampir separuhnya menyusut. Karena kan ada tulang, ada kulit dan lain-lain. Jadi ya berat bersihnya tuh biasanya separuhnya, lebih sedikit. Biasanya kita yang 300 paling jadi 150, 200, 400 jadinya 200. Gitu. Terus karena kurban, panggil Bunda Nak sama Kaira. Karena kondisi pandemi ini, sekarang tahun kemarin kita dapat 5 sapi, tahun ini cuma 3 ya. Karena si tetangga saya tuh khawatir tidak bisa ikut berkurban di rumah, dia berkurban di kampungnya karena kan kemarin liburan Idul Fitri dia nggak datang tuh karena nggak bisa pulang kampung. Nah sekarang dia bisa pulang kampung, jadi sebagian besar warga ada yang pulang kampung. Ini sapi yang sudah saya minta pilihin. Nah kita bisa lihat matanya ya, ada putih hitam nyala matanya, hidungnya tuh bersih nggak hingusan, matanya juga nggak berair, kupingnya utuh, tanduknya utuh, kaki-kakinya dan buntutnya juga utuh, nggak ada yang patah. Nah, jadi ini calon sapi, harganya 19 juta ya, 18-19 juta gitu. Jadi yang khusus sekarang kita motong sapi di kandang, kali ini nggak kita cacah. Kalau dulu kita panggil jagal, potong belah 4, misahin dari tulang dan daging. Setelah itu panitia, saudara-saudara kita, saudara-saudara tetangga-tetangga saya yang motong-motong. Kalau yang sekarang kita minta orang dari tim jagalnya yang potong sampai proses cacah. Jadi kita cuman bungkus-bungkusin dan terima beres. Ya ini juga satu lagi sapi yang kita pesen. Hidungnya kering, matanya nyala, bersih, ya kakinya juga nggak ada masalah, jalannya nggak pincang, aktif, buntutnya juga nggak patah. Gitu. Ini udah dipilihin Mas Sigit ya, udah dipilihin ya. Nanti kan ada berapa ekor, yang terbaik aja ya. Gitu. Ini nah, jadi ya karena udah langganan sih jadi enak, kita minta pisahin dari awal. Oke, teman-teman, nih, halo. Oh sayang, jangan membelakangi hewan ya, nanti bisa ketendang. Oke, teman-teman, thank you for watching. Udah cukup kayaknya, sedikit tipsnya ya buat teman-teman yang jadi panitia kurban atau yang mau berkurban. Semoga Allah terima amal ibadahnya. Jangan lupa dikasih like videonya dan di subscribe channelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.